Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sri Rahmati. Saya dari Sistem Informasi dengan NIM 202101210025. Saya akan menjawab soal UAS. Soal yang pertama adalah negara kita Indonesia telah dianugerahi dengan kemajemukan masyarakatnya multikultur. Untuk realitas ini memiliki potensi konflik antar warga. Anda sebagai mahasiswa yang tentu dibekali dengan pengetahuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana argumen atau solusi Anda sehingga kita senantiasa hidup dalam kerukunan dan keharmonisan? Penjelasan harus disertai dengan gambaran kemajemukan seperti apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia dan juga contoh konflik yang pernah terjadi di wilayah Nusantara. Jawabannya, menurut saya, Indonesia itu terdiri dari beberapa agama yang menjaga keharmonisan kita, kerukunan kita, yang kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai antar umat agama lain. Untuk contoh konflik yang pernah terjadi di wilayah Nusantara itu, ada beberapa daerah yang ingin mendirikan negara Islam. Kenapa mendirikannya negara Islam? Karena mayoritas negara Indonesia itu beragama Islam. Dan yang nomor 2, istilah soal titik-titik di bawah ini. Yang A, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu. Jawabannya, fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membuat dan membina persatuan, kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang B, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah pengertian dari asas wawasan Nusantara. Yang C, fungsi wawasan Nusantara adalah pengertian wawasan Nusantara sendiri adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cara pandang wilayah dalam pengertian wawasan Nusantara meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang D, landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang RI tentang Pertahanan Negara, yaitu landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Yang E, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara sendiri adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Yang F,
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut pengertian dari wawasan Nusantara. Yang G, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan dalam tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah pengertian dari asas wawasan Nusantara. Yang H, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Yang I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yang J, asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jeripaya dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah jawabannya asas keadilan. Dan yang nomor 3, setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bagaimana pemahaman Anda mengenai mata kuliah ini serta tujuan dan manfaat apa yang Anda dapat Jawabannya paham dengan adanya keadilan yang ada di Indonesia. Tujuannya supaya kita paham akan berita dan isu-isu yang ada di Indonesia ini, karena berita juga sangat penting untuk kehidupan kita, di lingkungan sekitar dan di kehidupan sehari-hari kita, dan itu selalu waspada. Manfaatnya lebih paham akan hal-hal yang terjadi di Indonesia, dan yang paling penting paham akan hal-halnya dengan toleransi sesama agama lain dan tidak ngejudge sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.